Kampanye seringkali seperti panggung puisi dalam politik. Dipenuhi sorak-sorai, mendengar sosok dengan belitan senyum yang terus merayu, melambungkan harapan kita ke ujung langit. Sudah kesekian kali saya meliput kerja-kerja kampanye capres di lapangan. Saya tetap selalu bersemangat, karena tiap calon pemimpin di tiap era mengandalkan gaya berbeda, merancang cara baru untuk menang. Kampanye kadangkala dipandang negatif karena prinsipnya jualan diri. Padahal itulah kuncinya. Bila isi gagasan sulit dijual, maka cara jualannya yang akhirnya jadi penentu. Akankah membuat orang-orang bisa jatuh cinta? Atau justru sebaliknya? Mata Najwa turun meliput kampanye yang khas dari 3 capres yang maju ke Pilpres 2024. Melihat lebih dekat gaya kampanye masing-masing capres. Mencari pembeda dari cara ketiganya menampilkan diri di hadapan rakyat. Berhadapan langsung dengan rakyat tidaklah gampang, bahkan bagi politikus yang harusnya terbiasa dengan itu. Apalagi berkeliling Indonesia, sengaja membuka ruang dialog dan diuji, dihakimi dari beragam kalangan yang tentu punya keresahan, bahkan kemarahan berbeda-beda. Itu kenapa Desak Anies, salah satu model kampanye dari Anies Baswedan, sukses menarik perhatian publik. Jogja memang istimewa. Tadi masuk sini mau mlebu mriki kerasa sumuk. Sumuk kayak mana sih? Sumuk enggak ini? Sumuk banget. Sumuk. Sumuk tapi bertahan. Semua mau mendesak di sini. Terima kasih buat semua yang hadir di sini. Terima kasih yang sudah menjadi bagian dari usaha kita bikin perubahan. Mana ini kira-kira? Tolong dibantu. Apakah Pak Anies mempunyai dobrakan kurikulum yang baru agar pendidikan di Indonesia itu anak-anaknya tidak bingung setelah lulus SMA itu kira-kira mau ngambil jurusan apa sih? Nah kemudian akhirnya salah jurusan dan berdampak pada SDM di Indonesia yang bingung mau cari kerja apa. Saya melihat sudah mulai ada peluang untuk sekarang mengambil mata kuliah di fakultas-fakultas yang berbeda-beda. Sekarang mulai ada peluang itu bukan? Mulai ada peluang. Artinya apa? Sebenarnya proses belajar di kuliah di kampus S1 jangan semata-mata ditempatkan sebagai persiapan kerja. Jangan, tapi tempatkan itu sebagai pembelajaran untuk membekali dengan pengalaman yang di dalamnya ada pengetahuan. Jadi di kampus itu jangan hanya aktif di ruang kelas, aktif juga di luar kelas. Dan tidak dibatasi hanya satu bidang, lengkapi dengan berbagai macam bidang. Luaskan Sam, ini jadi Desak Anies yang keberapa ya? Ini Desak Anies yang ke-18. 18. Oke, ini berapa orang nih yang datang? Kita baru buka pendaftaran 4 jam, yang daftar 7.000 dan sekarang kira-kira yang datang ini sekitar 2.500 sampai 3.000. Oke, kan sempat berkali-kali ganti tempat tuh. Iya. Saya pantau kan di sosial media tiba-tiba harusnya kan tempatnya bukan di sini nih. Iya, betul. Itu gimana? Ceritanya apa sih? 2 hari yang lalu kita sudah berkomunikasi dengan pihak pengelola salah satu museum itu yang ada di Kota Yogyakarta. Kita sudah mengikuti semua prosedur yang ada. Itu yang pertama di museum mana? Museum di Ponorogo. Di Ponorogo, Museum betul. di Ponorogo, Itu kita pengumuman sudah- pertama tuh. Betul, kita sudah mengikuti semua proses yang ada, termasuk juga administrasi pembiayaan ataupun juga persuratan. Kami sudah menuntaskan semua dan sudah mendapat perizinan dari pihak pengelola. Tertulis ya? Sudah secara tertulis. Kemudian saat kita kemarin artinya tanggal 22 gitu kita sedang persiapan teknis, artinya memasang sound dan seterusnya, tiba-tiba kita mendapat informasi bahwa izin tersebut tidak diberikan ataupun dicabut kembali. Akhirnya itu pukul Dengan alasan apa? 19.40. Tapi secara informal waktu itu disampaikannya izin dicabut karena apa? Ya, rasanya itu tidak diberikan secara jelas, tapi kami rasanya paham lah ini soal apa begitu. Padahal udah bayar segala tuh. Sudah DP. Sudah DP. Sebenarnya ada juga informasi ke kita, tapi rasanya agak serem kalau untuk disampaikan ya. Begitu. Oke.
Oke, dan kemudian akhirnya tuh kalang kabut dong semalaman Iya, nyari. kita langsung nyari Karena tempat jadi infonya penggantinya. tuh H- berapa jam tuh berarti? Aduh, berapa Nggak nyampe berapa? 12 jam. Nggak nyampe. Oke. Sampai jam 8 malam itu kita baru kemudian oke, kita tetap fight, kita tetap jalan. Sudah ada 7.000 orang yang menanti Pak Anies untuk didesak ya, dan bersama teman-teman muda, mahasiswa, siswa akhirnya kita coba upayakan semaksimal mungkinnya. Hari ini alhamdulillah Dapat di sini. dapat di sini. Apapun kurikulumnya, tingkatkan kompetensi gurunya, tingkatkan kompetensi kepala sekolahnya. Tolong dibantu. Kira-kira. Oke, datang ke sini untuk apa memang? Memang relawan atau baru mau cari tahu atau karena apa? Saya ingin ikut mendesak Pak Anies. Ikut mendesak. Oke. Pertama terkait keresahan saya terkait pendidikan. Sebelumnya memang udah ada kecenderungan mau milih 01 atau ini dalam rangka mencari tahu, memantapkan diri atau gimana? Sudah ada kecenderungan sebetulnya. Sudah ada kecenderungan. Kalau saya pilih nomor 1. Apa bedanya 01, 02, dan 03? Pertama nomor 1 cerdas tentu. Yang kedua rasional dan ada inovasi-inovasi. Kita melihat bagaimana hari ini Desak Anies menjadi salah satu metode kampanye paling modern sepanjang sejarah pemilih ini. Nah, jadi itu sangat menarik. Inovasi-inovasi perubahan ke depan itu yang saya nantikan. Hai Mas Anies. Halo. Ini tuh kota ke-18 Mas Anies. Tadi aku nanya. Saya nggak hafal, Mas. Iya, tadi aku cek ke panitia ini kota ke-18. Beda nggak setelah 18 kali melakukan ini? Jadi tiap yang saya temukan ya, tiap kota itu beda-beda. Jadi ketika di Jogja banyak bicara soal pendidikan. Kalau pembicaraan pendidikan itu relatif kalem, relatif menyampaikannya itu lebih banyak aspirasi. Nah, kalau kita datang ke tempat yang di situ ada konflik agraria, di situ ada persoalan perburuhan, maka suasana desaknya itu adalah suasana yang lebih bisa dibilang lebih hangat gitu. Karena mereka menginginkan adanya perubahan karena ada perasaan ketertekanan yang terasa. Jadi dari perjalanan ini saya malah nggak hafal 18 kota, tapi 18 kali. Tiap tempat itu punya nuansa yang beda-beda. Tapi satu hal yang pasti, mereka bisa bicara, mereka bisa menyampaikan bebas, dan kami merasa cara ini yang bisa membuat proses pemilihan apakah itu presiden, gubernur, wali kota akan lebih mencerminkan kondisi suasana di masyarakat. Saya jadi kemudian merasakan, nah sekarang ya, kalau saya hanya kampanye seperti pola satu arah, saya nggak merasakan apa yang terjadi di tempat ini. Tapi ketika dibuka desak, itu kita merasakan apa yang sesungguhnya jadi isu di tempat ini. Mas Anies ingat ini ide kali pertama dilontarkan oleh siapa? Soal ide kampanye dengan gaya Desak Anies ini. 2013 namanya mengadili Anies. Waktu itu sudah. Waktu itu konteksnya ketika Anda ikut konvensi Partai Demokrat. Jadi saya mempercayai pertukaran pikiran. Dan saya meyakini bahwa semakin kita bertukar pikiran, maka semakin ada kesamaan di antara kita, semakin ada potensi titik temu. Dan seperti saya bilang tadi, ketika saya menyampaikan penjelasan, maka yang mendengarkan itu akan naker. Oh ini saya 100% setuju, saya 90% setuju, saya 70% setuju. Ada hal yang dia setuju, ada yang tidak setuju. Kan nggak mungkin juga kita 100% setuju, kan? Tapi pemilih itu punya kesempatan untuk membandingkan calon dengan dirinya. Kan dia mau milih orang yang paling sesuai dengan dia, kan? Aspirasinya, pikirannya, rencananya. Nah, forum seperti ini kami percayai. Saya sebagai orang yang belajar public policy, saya yang membicarakan tentang bagaimana kita membangun demokrasi dan waktu itu perjuangan demokrasi. Sekarang saya dalam posisi harus menjalani proses demokrasi. Nah, saya tidak ingin proses demokrasinya itu tidak mencerahkan, tidak mencerdaskan gitu.
Mengapa kita berkumpul di sini? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Semuanya pendukung Anies Baswedan? Iya. Pendukung nomor 1. Oke, bedanya 01 dengan 02 dan 03 apa memang? Oke. Cuma janji saja. Apa yang tadi paling diingat dari orasinya Anies Baswedan tadi di atas panggung? Yang paling diingat apa? Kalau misalnya pemimpin itu bukan cuma ini ya, bukan dia mengendalikan hukum, tapi pemimpin yang dikendalikan hukum. Jadi pendidikan, bukan. Jadi kekuasaan itu bukan cuma milik dari penguasa, tapi juga dari rakyatnya. Beraspirasi gitu. Kita ingin mempertahankan, jangan sampai jadi negara kekuasaan. Ini bedanya nih. Negara hukum, penguasa diatur hukum. Negara kekuasaan, penguasa mengatur hukum. Kita tidak ingin jadi negara kekuasaan di mana hukum ditekuk sesuai kepentingan penguasa. Hukum diubah-ubah sesuai dengan kemauan pemegang kekuasaan. Baik sekalian, sekarang saya minta semuanya hadir di sini. Pak HP, nyalain kameranya. Kita rekaman sama-sama ya. Kita berkumpul di sini bukan karena dibayar. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang memilih menjadi bagian dari perjuangan perubahan. Rekaman ini jadi bukti. Rekaman ini jadi saksi yang ibu bapak bisa tunjukkan nanti. Kirimkan ini kepada saudara-saudara. Sampaikan kepada semua bahwa kita menginginkan perubahan agar Indonesia adil makmur untuk semua. Tadi kan Mas Anies dari atas panggung nyuruh ngeluarin kamera untuk direkam. Sempet ngerekam nggak? Sempet. Lihat dong rekamannya mana? Barbuk, ada yang sempet ngerekam nggak? Pengen lihat. Tadi kan katanya minta direkam terus disebar kan? Pada ngerekam nggak, makanya pengen tahu. Ada ibu ngerekam? Banyak semuanya hampir kerekam. Nah, tadi kan Capres 01 bilang direkam dan disebar minimal 40 orang. Akan melakukan itu nggak? Biasanya caranya meyakinkan orang supaya ikuti juga ngikut mau milih 01, biasanya caranya gimana? Saya tadi ditanyain dulu, kira-kira apa sih yang tadi kayak sembako tuh mahal, pendidikan tuh mahal nggak? Kalau misalkan memang mahal, kita harus perubahan. Jadi kita harus menyebarkan perubahan melalui ajakan. Jadi bukan hanya mau milih, tapi juga mau jadi relawan jurkam ya? Gitu ya? Sepenuh hati ya? Cinta ya? Oke. Tadi kan Mas Anies bilang yang datang ke sini nggak ada yang dibayar. Betul. Nggak dibayar. Kenapa? Nggak dibayar. Oke. Apa kabar Mas? Gimana hasilnya? Sama ya? Gimana perasaannya kampanye di Jogja? Seru. Selalu seru ya? Kayak di kampung sendiri. Kota Perjuangan. Ini seru karena ini acara pertama di Jogja. Selama ini di Jogja selalu pertemuan tertutup dan baru sekarang terbuka. Saya nggak semua bisa masuk karena sebagian jalannya tertutup dalam tanda kutip. Apa tuh artinya dalam tanda kutip? Ya tertutup, nggak jadi lewatin. Tadi ada yang nutup kan? Akan tetapi kelihayan berkomunikasi di tengah keroyokan bertatap muka juga perlu dioptimalkan di dunia maya. TikTok jadi tempat yang paling seksi belakangan. Anies Baswedan ikut meramaikan platform trendy tersebut. Nah, saya turunin kameranya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kakinya 3 nih. Tuh. Kelihatan 3 ya. Nih, ini kakinya kosong di sini nih. Om Tom Lembong bilang RAWR dong. Apa tuh? Itu kayak gimana ya?
suara singa, suara macan. Dikira ini singkatan apa gitu, huruf besar semua. Apakah strategi merambah TikTok itu berhasil? Yang jelas, mulai muncul pendukung-pendukung dari kalangan yang lebih muda dan lebih K-pop. Ini kamu bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Apa aja ini isinya? Aku buka ya. Tadi ada snack, terus stiker juga, terus ada kayak card gitu isinya quote-nya Pak Anies manis. Ini kamu semuanya bikin sendiri? Iya, ini yang desain temanku namanya Hani. Oke. Ini apa, kamu dari kelompok atau dari apa nih? Enggak, dari pribadi yang suka Berapa K-pop orang? gitu. Kalau ini aku bikinnya sama temanku, terus dia juga tadi bikin juga. Jadi kamu keluar duit sendiri nih? Iya. Buat bikin ini? Iya. Kamu bikin berapa banyak ini? Aku tadi bikin Aku 24 sekitar 60-an. 60? Iya. 60 bungkusan ini? Iya. Ini berapa, habis duit berapa kamu? Adalah. Berapa? 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu? Enggak nyampe. Nggak nyampe? Satu ini harganya berapa kira-kira? Ini kamu sampai foto segala ya? Iya. Iya, ini ada tulisannya apa? Kenapa kamu kok sampai bela-belain keluar duit bagi-bagi ini buat Capres 01, kenapa? Iya, seru aja. Seru? Buat dukungan juga buat teman-teman. Iya, ini kan Bentuk dukungan? Iya. Kamu sebelumnya udah pernah milih belum? Udah. Jadi ini pemilu keberapa? Kedua. Aku ketiga sih, Kak. Ketiga. Pemilu-pemilu sebelumnya bikin kayak gini juga nggak? Enggak, baru kali ini. Baru kali ini? Apa yang mendorong bikin ini? Apa ya, karena mungkin gerakan dari hati ya Kak, untuk soalnya kali ini kayak aku tuh setiap sendiri tuh kayak mau di Indonesia tuh kayak makin kesini tuh kayak kita tuh makin jengah gitu loh, makin apa ya, kayak makin pengen ya ampun gimana sih ini kok Indonesia jadi kayak gini gitu. Terus aku tuh kan biasanya juga apa ya, kayak enggak gitu loh ikutin politik Indonesia yang kayak gini gitu. Terus itu karena ada sosok calon pemimpin yang benar-benar insya Allah amanah gitu. Kenapa kan kita dukung? Oke, ini siapa sih? Ini Minggu. Oh, oke. Ono. Oh, oke. Kok aku pikir akan ada foto Mas Anies juga di situ. Ini ada. Oh, gitu. Jadi ini My Always and Forever. Oh, ya ampun. Baliknya juga ada, Mbak. Oh, Too Cute to Handle. Ini tuh gaya-gaya K-popers memang Iya, ya? kan biasanya di tasnya kan pasti ada gantungan-gantungan. Oh ya ampun, jadi Mas Anies sejajar dengan ini siapa? Mohon maaf, aku nggak kenal artis Korea. Iki sopo? Ini siapa? Ini Sunco, ini dia siapa sih? Membernya Seventeen. Oh, oke. Jadi 01 udah sejajar sama member Seventeen di mata K-popers. Oh, Tapi jangan bawa-bawa ini ya. Jangan bawa-bawa idol sih. Oh gitu, itu sensitif ya buat K-popers. Tapi kamu nggak takut dibilang ini apa main politik K-popers gitu nggak? Enggak kan kita nggak main itu. Kita kan mengkipopkan politik, bukan mempolitikan K-pop. Oh gitu. Jadi kita tidak memperalat K-pop. Oke, tapi membuat politik menjadi K-pop. Iya, jadi have fun. Oke. Bedanya desak Anies dengan live TikTok? Apa pengalamannya beda kalau live TikTok? Karena itu tanya jawab juga walaupun hanya melihat kamera, lebih spontan, lebih persiapannya lebih yang mana desak Anies sama live TikTok? Beda sih. Kalau live TikTok itu kalau saya merasakan lebih santai, lebih seperti mengakhiri hari dengan ngobrol gitu. Sementara kalau desak Anies, saya juga belajar, saya juga mengantisipasi. Contoh nih, saya ke Kalimantan Timur, ada desak Anies sama Rinda. Jadi saya bersiap dong dengan persoalan tambang, persoalan lingkungan, kan banjir gara-gara kerusakan lingkungan, soal deforestasi, soal IKN. Bahkan saya bersiap untuk menerima pertanyaan yang keras soal IKN. Kan mereka yang akan di Kalimantan Timur, bukan? Ya. Jadi saya harus siapin tuh. Jadi kalau live TikTok saya nggak belajar dulu. Nah kalau live TikTok tuh pertanyaannya lebih personal. Okay. Gimana menghadapi stres, gimana ngadepin persoalan-persoalan yang lebih keseharian. Ada yang mau bikin desak Anies edisi mencintai orang yang salah. Apa perlu dijalankan beneran di TikTok? Ini edisi unik gitu.
bahwa kalau kemudian ternyata efek elektoralnya lebih tinggi ketika kampanye di live TikTok dibandingkan desak Anies yang tentunya memerlukan effort dan belajar yang lebih, itu mengejutkan Anda tidak, Mas Anies? Iya, Bahwa metode kampanye yang lebih sederhana ternyata mungkin jauh lebih bisa meningkatkan potensi suara. Iya, sebetulnya tentang bagaimana sosial media itu mendulang suara kita udah dengar. Yang mengejutkan bagi saya itu, saya tidak mengira ketika saya masuk ke TikTok mendapatkan reaksi yang sebesar ini. Itu nggak pernah terbayangkan. Karena ketika saya melakukan pertama kali itu juga kayak coba-coba yang nggak pakai persiapan khusus, nggak ada rencana khusus. Nah itu yang mengejutkan. Tapi bahwa TikTok itu berperan, di Filipina kita udah dengar contohnya. Dan di beberapa tempat lain. Tapi bahwa saya sekarang mengalami itu yang buat saya kejutan. Kalau dari segi metode kampanye yang dianggap ini yang ideal, bisa pertukar pikiran, contoh bagaimana pemimpin bisa mendengarkan langsung keluhan rakyat begitu. Tapi mungkin saja efek elektoralnya tidak sebesar medium-medium yang mungkin lebih sederhana, itu mengecewakan tidak? Enggak sih, kalau begini, menurut saya ini kan kita belajar ya. Dan saya memilih untuk menggunakan metode ini supaya juga kualitas kampanye kita itu lebih pada kebijakan, lebih pada policy lah kira-kiranya. Dan nampaknya sekarang sudah mulai ada dampaknya tuh. Kan paling nggak yang lain sudah mulai melakukan hal yang sama. Nggak semuanya, ada yang mulai. Dan coba kita cek nanti. Mudah-mudahan ada yang punya datanya. Seberapa banyak kampanye sekedar mendengarkan musik dan bergembira ria dalam artian hiburan di tahun ini dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nampaknya paling nggak pemantauan sejauh ini jumlah konser-konser di dalam kampanye itu agak berkurang dan publik makin hari makin banyak yang menginginkan pola dialog seperti ini. Mudah-mudahan jadi tren, mudah-mudahan. Tapi kita harus lihat kan. Cuman kalau buat saya sendiri, saya melihat seperti saya bilang tadi, perubahan itu tidak dimulai ketika bertugas. Perubahan itu dimulai ketika berkampanye. Perubahan dimulai ketika berkampanye, bereksperimen, berinovasi dengan metode kampanye yang menantang. Ini cocok untuk Anies karena sosoknya yang identik dengan pembaharu. Rekam jejaknya sebagai aktivis, akademisi, pejabat publik, dan menjadi gubernur lewat kontestasi yang sengit, membuatnya terlatih menghadapi berbagai situasi dengan beragam level ketegangan. Gaya kampanye Anies Baswedan jelas memberi kesegaran bagi budaya kampanye di Indonesia. Namun, akankah ini efektif mendulang suara signifikan? Tapi sebuah metode kelihatan baru karena ada metode lain yang lebih tradisional yang tetap efektif meraup perhatian. Gaya yang masih disukai sejak lama dan nyatanya tidak bisa dibilang ketinggalan zaman. Panggung yang megah, penonton membludak, menimbulkan perasaan kolektif yang emosional, seperti menyaksikan idola yang sebelumnya kita pikir tak akan pernah terjangkau. Ada kewibawaan yang melekat pada sosok Prabowo Subianto. Barangkali lahir dari torehan panjang di bidang kepemimpinan politik dan militer. Persona patriotik yang dirindukan sebagian masyarakat Indonesia. Ada yang mau pusing-pusing, katanya Prabowo punya harta sekian. Jangan kena harta, jiwa ragaku ku persembahkan kepada bangsa dan negara. Aku siap menghadapmu, ya Allah, tanpa membawa apa-apa. Saya hanya ingin lihat rakyat saya sejahtera. Itu saja. Saya tidak rela bangsa saya selalu dipermainkan oleh bangsa-bangsa lain. Saya tidak rela. Akhirnya, apapun yang dilakukannya di atas panggung sangat kuat mencuri atensi. Dari memaparkan program, bicara lantang, sampai berjoget menuruti pinta penonton. Semua berbalas meriah.
Nama saya Arda. Arda, Ya. asal dari Kota Batu. Kota Batu. Ya. Oh, ini datang dari Batu nih. Iya, langsung Sama kesini. siapa Mas Arda? Sama pacar saya. Oh, ini Iya. namanya siapa mbaknya? Reza. Datangnya berdua aja. Iya, berdua aja. Ini pacaran kok datangnya kampanye tuh gimana? Konsepnya tuh gimana pacaran sambil kampanye? Iya. Satu tujuan. Satu tujuan. Tujuan. Iya. Apa datang ke sini tujuannya apa? Dukung Prabowo. Dukung Pak Prabowo. Iya. Oke. Kader Partai Demokrat bukan? Bukan. Bukan kader Partai Demokrat. Jadi datang ke sini untuk Iya. untuk apa? Untuk melihat Pak Prabowo orasi. Iya. Oke, oke. Sebelumnya udah sering datang kampanye-kampanye politik nggak? Belum, masih pertama kali ini. Pertama kali. Kenapa memilih mendukung Pak Prabowo? Karena tujuan-tujuannya dia, visi-misinya sangat tertarik sama saya. Jadi kayak kelihatan cocok sama Indonesia gitu. Oke, sebelumnya 5 tahun lalu juga pemilih Pak Prabowo bukan? Ya, memilih. Memang memilih Pak Prabowo. Mbaknya juga dulu milih Pak Prabowo. Dulu saya Jokowi. Jokowi. Nah sekarang milih Prabowo karena? Karena